Ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Rodia, Saroh, Najiroh. Gitu. Begitu pernah datang di selawatan, udah lagi dapat pahala lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para guru, para asatidzah, terkhusus segenap para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Nazir Alam bin Kiai Haji Muhaddas Yusuf, guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Ustaz Dr. Kiai Haji Taufikur Rahman MSI bin Kiai Haji Muhaddas Yusuf. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman MPD, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Taufikur Rahman bin Kiai Haji Mustafa Adi, segenap para guru-guru, para kiai yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan yang sama kita hormati segenap rekan-rekan dari Paguyuban Poncol 80 yang diketuai oleh Bang Haji Firman Ardiansyah, garis goyong Bang Haji Jawir, teman-teman panitia, pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini hadir kita, kumpul kita masih dalam rangka memperingati Maulid sekaligus menyambut Isra dan Mi'raj. Saya makmuman sama beliau, guru kita Kiai Haji Dr. Taufikur Rahman, bahwa ini enggak ceramah, ini mah kita pompo aja ya, karena memang ini kultum kuliah tunggu makan, udah ada malam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Kenapa dijadikan contoh? Bocah, diam neng, mama ya, lu juga. Dah, diam, nggak lama ini mah. Dah bocah, diam kok. Ya nak, kalau ngomong gue ngomong. Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah. Kenapa? Karena beliau Rasul manusia. Yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Nggak bisa manusia bang disuruh nyontoh malaikat, nggak bisa. Kenapa? Malaikat memang tahu diri kan. Sama duit dia kagak opek. Malaikat sama cewek dia kagak demen. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia akur, maka beliau Rasulullah manusia. Yang disuruh nyontoh juga manusia, tapi Rasulullah basyarun la kal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama dah. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan sama.
cuman kualitasnya beda. Keringat Rasulullah jadi minyak kasturi, keringat kita rasa diri dah. Sama manusiawinya, maka Rasulullah luar biasa, disebut basyarun lakal basyari. Rasul julukannya ya miski wati. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Wow. Maka Siti Aisyah istri Rasul, Bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana tuh keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu-ibu kalau main bakti melaki begitu kok. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi harus macul. Gentak aja sini bang. Lu mau ngerasain minyak kasturi bang. Lu rasain mau brangus. Basyarun lakal basyari. Beliau Rasul manusiawinya sama dengan kita. Beliau beludah, kita beludah, sama bang. Meludah kita kan lain sama ludah Nabi. Itu dua kualitasnya. Ludah Nabi jadi obat. Ludah kita di situ tuh. Maka kita kalau di swab itu di PCR itu disogok. Tenggorokan kita, ludahnya diambil. Makanya yang menentukan kita positif apa negatif itu kan alat. Coba jangan PCR, enggak kena. Bener ya. Makanya udah jangan pakai di swab. Bohongin. Corona udah nggak ada, timbul emaknya. Omikron. Besok lama-lama Omikron. Ini virus datangnya ya ilah illallah. Natal tahun baru ya kagak nongol. Bener bang? Giliran mau puasa kita ini jangan nongol. Virus apa belis? Rasulullah beludah, kita juga beludah. Susu bang. Mantap udah ini. Kalau kali ini nyusu, kaunya tisu. Iya. Ludah Nabi jadi obat. Mana buktinya? Ini dia cerita. Ini jadi padang doang nih cerita saya kasih. Ini rahasia nih. Yang kasih tahu siapa-siapa kok. Rahasia. Waktu Rasulullah mau hijrah, rumah Rasulullah tuh malam dikepung bang. Di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy. Dikepung di pagar betis, enggak ada yang bisa masuk, jangankan orang, tikus nggak bisa lolos. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, apa kata Rasulullah? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Tidur di situ, gantikan tempat tidurku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Ini Sayyidina Ali anak muda soleh, jawabannya pas tepat. Anak muda pintar gak begitu bang. Ali, gantiin tempat tidur gua nih ya. Gua mau Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Ntar yang mau dibunuh dulu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja tuaan. Ini kalau anak muda pintar. Rasulullah berangkat hijrah, Sayyidina Ali tidur di kamar Rasulullah, di kamar Rasulullah, berangkat bang. Bersama Abu Bakar keluar rumah, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Itu ada rest area. Rasulullah mampir di rest area. Rasulullah mampir di rest area. Rasulullah mampir di rest area. Rest areanya namanya Gua Tur. Sebelum masuk ke gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu kan. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan. Saya mau bersih-bersih takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa.
Bener Bang, Abu Bakar masuk duluan ke gua, bersih-bersih, joker-joker, korek-korek, sapu-sapu, tangannya diatur kepala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kepala jengking Arab. Beda kalau jengking Padang. Arab. Apa sih kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar diem, enggak ngomong apa-apa. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng sama kita. Saya nggak sedih ya Rasul, saya nggak takut. Tapi ngapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan? Enggak, saya nggak takut. Tangan ini, apa tangan? Biar kepala jengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Woi, like, share, and subscribe nih. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah, langsung diludahi sama Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita, Bob. Wah, pemikiran bengkak. Maka beliau dijadikan contoh. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz, saya ini mubalik, Rasulullah ceramah. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Ustaz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Mau nyontoh apa aja lengkap sama Rasulullah. Maka beliau disebut contoh buat kita. Dijadikan oleh Allah contoh. Ngasih contoh gampang, memberi contoh lebih susah. Makanya kita butuh pemimpin yang memberi contoh, enggak ngasih contoh doang. Jadi contoh, memberi contoh lain. Makanya alhamdulillah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan beliau ini Pak Anies luar biasa. Makanya wajar orang kalau dibully dikatain berarti itu hebat. Dibully mulu dinyinyirin. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong. Nanti sepeda pret. Mana karya lo? Jangan ngomong mulu, bener. Dikit-dikit ngatain, bully, fitnah. Kalau kritik ada faktanya, jangan fiktif terus, bener Bang? Iya, kita beruntung, bersyukur. Makanya mereka yang pada bully itu ketakutan buat beliau 2024 jadi presiden. Hanya besok dulu dia udah main lagi gua kampanye begini. Menang kita kadang-kadang udah. Dan itu luar biasa cerdas. Apa pakai diceritain lo hebat udah. Jelas Bang. Bahwa dia tuh si PA. Dia mata-matain doang najong. Iya, adu argumen duduk bareng, jangan mempanis dah sama gua sini lu debat, diskusi ayo lah, lawan, gua lawan. Bener Bang. Kita kadang-kadang enak. Biarin nggak apa-apa, saya bilang langsung sama Pak Anies itu Pak, jangan dipikirin, dikatain, dibully, dinyinyirin, antepin aja, jangan dilawan. Diam aja, silent, diam, tenang. Pokoknya hidup itu laksana sungai. Ada aja tai yang lewat, saya begitu. Pak Anies, iya. Biasa gitu. Makanya luar biasa Bang, kita butuh pemimpin. Rasulullah sosok pemimpin yang luar biasa. Sayang dan cintanya luar biasa Bang kepada kita umatnya dunia akhirat. Kemuliaan akhlaknya ada semua kita baca. Nih anak hadroh, tadi kita baca rawi sejarah. Makanya ulama dulu tuh bikin sejarah pakai lagu. Kenapa pakai lagu? Biar gampang dihafal. Orang kalau ngapalin sejarah sama ngapalin lagu cepetan ngapalin lagu. Bener Bang? Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarafal Anam, Maulid Barzanji, ada Maulid Dibang, Situduror, Al-Diya Ulami. Semuanya ada sejarah pakai lagu. Makanya jangan macam-macam anak hadroh, yang sembarangan Bang. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban, ya marhaban, ya nurul aini, marhaban
Hadro. Salaman mana hadro, kampalan semua kok. Wah, percayaan kok. Kayak kalau kok punya anak cewek, didemen mana hadro kasih. Bener mulai promo ini mah. Kenapa kita kasih anak kita didemen, silakan. Ada yang nyolek dikit, gampar mana hadro. Wah, aman terjaga. Dibaca tuh dalam rawi kemuliaan akhlak Rasulullah dulu bang, dulu zaman saya kecil. Sekarang juga masih kecil. Dulu kan kita kalau latihan rawi itu dulu Barzanji, Syarofal Anam tuh. Dulu kemarin timbul dah Maulid Tiba, timbul lagi Simtuduror. Dulu latihannya Barzanji. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji itu hafal, kita baca dulu, nggak boleh ending dulu sama orang tua. Nggak usah melihat katanya, lu hafalin apa? Dari Inna Fatahna, ya nggak, sampai kemudian Al-Jannah, wa ba'du nasabun, walamma roda, walamma tamma, wa muhayyan, kemudian wa kana syahida, wa kana akmalan nas, semua dihafalin tuh. Makanya dikutip tuh salah satu Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Tuh Rasulullah. Dulu tuh kita latihan itu, Bang. Beliau Rasul itu terkenal apa? Rasulullah kemuliaan akhlaknya syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Maluan bener kok orangnya. Nabi pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dadanya Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu, betis kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kok. Nabi betisnya kelihatan, malu. Perempuan sekarang ya Allah nggak mau berputus. Nenek pikirannya di mata. Motor Mio kencang banget, pakai celana wahai bang. Udah kagak liatin nenek, kencang banget, kira kenapa presi kulit? Utangin. Pakaian perempuan benar terbukti sekarang. Rasulullah bilang akan datang satu zaman nanti di mana umatku, kata Rasul, dia pakai pakaian tapi hakikatnya enggak pakai pakaian. Sekarang kenyataan, Bang. Lihat perempuan bocah umur 25 tahun, kaos adeknya yang 5 tahun dia pakai. Ketat manjat tuh kaos, ke atas kagak, ke bawah kagak. Orang Eropa bening-bening busur yang kita lihat. Komputer kampung hitam, burik. Baru kebul udah keresep ngeliatnya. Ketek ngablak, boleh di kampung-kampung, boleh itu kagak semenjang udah. Boleh ke kampung-kampung, artis-artis dangdut, gue bilang halo bang. Kalau di Jakarta sih mendingan, kalau kampung-kampung orang hajatan itu udah Allah. Gue bilang mukanya putih. Mukanya putih buat mana? Burik. Tapi lagi semoga nyanyi dangdut, itu yang bikin citra dangdut kagak bener. Artis ketek ngablak semuanya. Bener bu? Gak ada pada ngablak itu. Makanya ada tuh tetangga sering banget dari kampung tuh datang ke rumah Ustaz, mau izin ya, apa? Saya mau hajatan ini, mau izin. Nama Ustaz saya tulis di undangan, turun mengundang. Oh ya udah, bagus. Aku tanya lo, hajatan ngundang apaan hiburannya? Dangdut Ustaz. Ya udah, aku pesan boleh, gue sih orang kepenatik. Udah dangdutan silakan. Cuma aku pesan penyanyinya pakai yang bener. Undang Cici Paramida, Devita Mala, kita pakai gamis enak, nyanyi enak Pak. Juga enak, sopan, kelihatan begitu. Yang namanya joget nggak dilarang, siapa yang larang? Orang joget disuruh. Maya Jo Mairama, wah, Maya Jo Mairama, dengerin dong lagunya. Joget tidak dilarang, asalkan jarang-jarang, begitu lagunya. Buka YouTube dah. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, begitu. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya.
Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, 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 joget, joget begitu lah itu. Gak apa-apa orang hiburan, silakan, nggak berlebihan. Kadang-kadang aneh, udah ketek mablak, suara kagak enak. Naik panggung, ngamik bola panggung 3 meter tingginya bang. Salo di atas diangkat kakinya, Udah nembang, ubah. Bocah nonton di bawah kapan? Ini yang merusak citra dangdut begitu. Sebenarnya Joma bagus, keren. Lagu-lagunya dakwah semua bang. Dengerin lagunya Joma, lagu dakwah. Saya ngefans banget. Sebenarnya beliau dapat julukan saya setila itu Korsa Platinum. Fans of Roma Irama dan Soneta. Luar biasa beliau, lagu-lagunya dakwah. Apa yang nggak ada? Semuanya ada di sini. Lagu kematian ada, nasihat buat kita, Masya Allah. Lagu dari dasarnya hadis-hadis, dari ayat-ayat Quran semua ada. Ada lagu tuh berdasarkan hadis kursi. Ada bang. Nisma syikta fa innaka mayyitun. Itu hadis kursi. Hiduplah kamu semua kamu. Fa innaka mayyitun. Kata Rasulullah, sesungguhnya kau bakal mati. Itu hadis kursi. Ada lagunya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Begitu. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Begitu lagunya benar. Berbuatlah apa yang kau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Tuh, bener hadisnya jelas. Iya juga, enak didengerin. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Bener, semua dunia. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Tak kaji-kaji. Ada tetangganya gimana? Bener tak kaji-kaji. Cerdas beliau. Rasulullah syadidul haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong, enggak marahan orangnya. Nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian bang, lebih tinggi dari kerasulan. Dijamin Nabi masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusap, ditipek, dosanya digebuk, enggak ada. Tapi pangkat tinggi, jabatan yang tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat kalau tiba jadi RT lagu. Maaf RT, bukan di sini. Udah sombong di Prancis, bukan di sini. Pangkat kalau tiba jadi bini RT, lagunya tengik banget. Aduh RT, maaf RT, aduh RT sini. Masih ada laut. Ya Allah. Kaya dikit udah belagu, mentang-mentang kaya, jalan kagak nengok. Mentang-mentang kaya, dipanggil kagak ngomah. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak ngecek tanah. Itulah anak itu orang. Rasulullah manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Sekarang banyak orang menjadi manusia besar dibesarkan oleh apa? Oleh golongannya, partainya, kelompoknya. Jadi besar. Maka kita kepengen tuh, ya enggak, Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah jadi manusia besar, menjadi contoh buat kita. Beliau pangkat tinggi, jabatan tinggi, enggak sombong. Dikatain, dibully, dihina, dinyinyirin pribadi Rasulullah, enggak marah. Mana buktinya? Banyak riwayat menjelaskan.
Rasulullah mau ke masjid, diludahin dari atas rumah samping masjid, cok. Habis diludahin, nengok atas, ya Allah, ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, masih senyum Rasulullah. Lewat ketiga harinya, diludahin lagi, senyum lagi. Sampai keempat harinya lewat, mau ke masjid, enggak ada yang ludahin. Nabi yang pertama tengok di pinggiran gang. Sahabat nanya, ya Rasul, dari siapa sih? Dari tadi saya lihatin tangan tengok aja. Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kenapa sekarang nggak ada langganan saya ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahi. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana ya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Oh, COVID kali. Ya Allah, langsung buru-buru pulangnya. Ngapain pulang? Ngambil makanan. Ya Aisyah, ya Humairah, ada apa bang? Makanan ada nggak? Buat apa bang? Buat tengok orang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi beliau. Ditengokin langsung ke rumah yang sakit, sampai depan rumah yang sakit. Yang sakit tahu diri bang, lagi di atas balai kekurung. Lagi selimut ya kekurung bang, yang gigil aja, yang kedinginan ngerintip. Habis vaksin kali. Vaksin yang murah, yang buat rakyat. Nabi beri salam. Assalamualaikum. Yang lagi sakit siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Dia ternyata langganan bang. Langsung bangun tuh yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari hatimu aku sakitin, aku ludahin. Sekarang aku sakit satu pun belum ada yang jenguk, karena COVID emang nggak boleh dijenguk." Rasulullah lebih dulu datang. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Luar biasa bang. Kalau model kita jangankan diludahin begitu, kita diplengosin aja kita kesel. Nabi dihina dirinya, nggak pernah marah, nggak pernah balas. Lagi jalan bareng berduaan sama Siti Aisyah, lagi gandengan tangan mesra. Nabi lagi jalan-jalan, kok lagi weekend. Jalan, ada orang kafir beri salam, assalamualaikum. Tuh, kalau kita assalamualaikum, kalau kita. Tapi orang kafir asyammu alaika, asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi lewat kata mampus. Marah kagak? Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang yang kata begitu. Siti Aisyah Rasulullah, asyammu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diadab lu. Tahu aja bang perempuan tuh. Dari kasih satu ngulangi tiga. Kebanyakan dia. Nabi nggak marah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu nggak usah dibalikin, balikin aja wa alaika. Asyhadu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Dihina, dikatain, dibully, baru mendingan enggak, ya belum seberapa bang, diludahin belum seberapa, dikatain belum seberapa, lagi ceramah, ditokip, dilemparin kotoran ontak, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut. Lagi ceramah dilemparin tai ontak kok, dibuagelin, ditakol, jidatah udara, Nabi giginya mesempal. Marah kagak, yang marah malaikat Jibril. Luar biasa bang. Jibril datang nyamperin. Kata malaikat Jibril, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tiba ini? Buat orang yang nyakitin lu. Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Buat tiba ini, jangan Jibril, jangan. Emang kamu semangat? Kita bahasa itu. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang kok. Kalau emang ini saya ceramain orang tuanya gak beriman, terus saya tungguin anaknya, siapa tahu kan anaknya beriman. Jibril Rasulullah, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet.
Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Kalau anaknya kafir, saya mesti tungguin cucunya Jibril. Masih ada kesempatan. Barang sabar mah lo. Gue tinggalin aja nih. Jangan. Kata jangan. Terus mau apa? Saya mau doain aja Jibril. Didoain yang nyambitin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buatnya nakolin saya. Karena dia kagak paham, kagak ngerti. Tuh sabarnya luar biasa. Kalau model pilek digituin. Saya umpama nih pilek lagi ceramah. Umpama nih kok. Umpama pilek lagi ceramah. Ditakolin. Udara juga pilek. Belakang mereka Jibril, umpama masih tawaran, pilek. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue timbanin buat yang menipukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Hampusin. Terus sama kroni-kroninya mati dari semuanya. Kalau saya Bang Nabi mah luar biasa, dihina dibully kasih enggak pernah marah. Kau melihat akhlak Rasulullah, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Kemuliaan apalagi di situ, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi mah sayang sama orang miskin. Nabi sayang sama orang miskin. Nabi sayang banget. Cinta sama orang miskin, demen. Makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Kaum lemah, hati-hati. Makanya Nabi sampai doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin tak di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Itu doa yang gak pernah kita baca. Pernah mau baca doa begitu? Gak ada. Kita kagak pakai doa begitu mau udah turunan. Kaum miskin, bapak miskin, jatuh di anak udah gak bisa. Pakai doa begitu ya tambah miskin. Kamu udah nempel banget miskin sama kita. Demen sama orang miskin sampai Nabi nyuruh idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datengin. Kita pada terbalik. Orang kaya yang undang buru-buru. Gak kan begitu. Orang kaya mati, mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000 juga ada. Makan enak-enak orang kaya. Aki-aki makan tuh. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Ya. Kalau udah habis. Ya Allah. Kayak kita deketin, sayangin sama orang miskin. Kita rakyat memang lagi pada miskin semua gara-gara Covid 2 tahun. Jangan kita udah miskin, rakyat ditakut-takutin mulu. Karena kita udah yang positif, obatin, jangan pergi diberitain. Itu doang tuh pesan kita. Kenapa? Karena imun masyarakat lebih baik. Kalau berita mulu kan pikiran, Bang. Siapa orang beritanya? Mati sekian, apa sekian, positif sekian, mati sekian, Bang. Ada kamu ketakutan, TV semua begitu beritanya, di WA udah tiap hari begitu mulu. Ketakutan, kepikiran nenek-nenek, ya aku pilih menanya. Sumber penyakit semua dari pikiran, Bang. Iya, kalau pikiran kagak bener, acak-acakan kemana aja terawak pikir, ya. Bener kan akhirnya kepikiran, lama mati. Cara kita rakyat lagi susah, lagi miskin ini jangan pakai nih. Takut-takutin mulu. Slogan ganti. Slogan takut-takutin. Pakai masker, Anda mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Emang gak ada kata-kata lain. Indonesia penuh kata-kata yang enak, bahasa peribahasa banyak yang enak, yang didengar enak, yang dibaca enak. Ada banyak. Jangan takut-takutin, mana tulisannya merah. Pakai boleh mau di mana-mana pasang. Pakai masker, Anda mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Masih banyak kata-kata yang enak dibaca. Ayo pakai masker. Begitu juga cukup. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Enak dibaca, didengar juga enak. Jadi orang agak panik. Jangan bikin slogan nakut-nakutin mulu. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Nakut-nakutin apa?
diberesin, begini juga cukup. Ini kita kritik ya, kita kritik itu ngomong apa? Kritik jangan marah kalau dikritik, benar? Kita kritik ya jangan marah. Kritik gua membangun, mana bangunnya? Itu kasih solusi. Ada kritik, ada solusinya. Ubah tuh kata-katanya, yang bikin panik, berita udah yang bagi berita-beritain. Yang sakit, yang meriang udah obatin, begini juga enak. Kemarin-kemarin udah enak, kan kita udah aman, ganteng bang. Jangan nongol lagi nih. Pakai diberitain lagi. Bulan Februari atau Maret akan melonjak Omicron. Lu tahu duluan. Omicron itu flu biasa, film biasa, jangan panik-panik kita flu di orang film. Namanya film bang, apalagi emang musim hujan. Mari kita kemarau, sekarang udah hujan mulu nih. Musim hujan datang ya enggak? Musim barat kalau orang kampung bilang. Musim hujan, ya perubahan cuaca wajar. Orang tadinya panas mulu, kena hujan mulu, ya udah wajar pilek-pilek dikit, batuk dikit. Saya juga lagi batuk dikit, pilek-pilek dikit. Tadi hilang, minum air hangat itu hilang. Betul bang? Jangan cuma kata panik, kita akan pikirin buat gua. Capek kita. Udah bosan kita bang. 3 tahun di jalan. Di mana-mana negara lain aman semua. Piala bola itu pada semua main bola ya. Liga Champion kepada penonton ramai banget udah. Ngapa kita di sini? Ilah bang. Hampir masjid kena imbasnya. Jaga jarak. Pakai ek. Gua yang kalau mencar jauh banget. Giliran selfie berdempet, Mister selfie dong. Bayang mencar selfie berdempet. Itu nyambung urusan. Itu umat Islam kadang-kadang dirugiin mulu dengan aturan. Bener bang? Ini mau masuk Ramadan begini, kan semakin banyak tumbuh nih. Masalah perekonomian masuk Ramadan, wah luar biasa bang. Yang jualan banyak, ya enggak? Yang tadinya kagak ada kolak, adanya kolang kali. Ya kan? Coba bulan-bulan lain nggak ada tuh kolak pinggir jalan, ya enggak? Gorengan, bakwan semua cakwe nggak ada. Tapi Ramadan, alhamdulillah terbanyak ini. Kemarin Imlek baru kumpul dendanya 500.000. Kalau habis berisi yang begitu lebih dari 500.000 juta. Berjarak, itu sial diakalan. Hukum agak bener bang. Di sini udah ketahuan. Bocah yang bodoh banget paham. Anak kita SD udah ngerti gak? Kok begitu? Apa? Dia kasih pelajaran imbasnya buat anak-anak kita. Oh hukum di Indonesia begini. Itu mikir kita harusnya. Coba kalau pemimpinnya yang amanah, nggak begitu. Makanya kita udah bosan banget udah. Capek udah. Yang ngeritik begini, radikal dikatain. Radikal. Jangan pemerintah, tangkap. Gue kira capung kali. Ada aturannya. Kita ngeritik ngasih solusi. Kalau dikritik dari pemerintah, ya enggak? Jadi pemerintah penguasa jangan marah. Orang dikritik berarti sayang tandanya. Kalau dikritik jangan marah. Dia nggak musuh. Dia nggak musuh kapan mau dewasa, kapan mau demokrasi. Benar bang? Ini kita bukan lagi manas-manasin umat, enggak. Kita sampaikan kebenaran. Kenyataan kebenaran dibungkem. Lah Allah. Yang model begitu bang, agak lama nanti juga matinya. Mati kurang begini. Anak kita, tuanya mati kagak itu kagak pelai gitu. Ngeri kita. Nah, kita luar biasa, adanya ulama, kita kumpul, pemburu. Ini karena kemiskinan naik. Dagang lu agak boleh diusir-usirin. Dagang diusir-usirin bang, pakai masker wajib. Nggak pakai masker razia, bang. Razia bang, nggak pakai masker. Nggak punya duit juga. Itu nggak ada nih, udah push up. Jalanan, lu nyanyi, nyapuin jalanan. Masih burung batang, bukan patah. Pakai masker ibu, bapak pakai masker. Jangan satu, double kok. Satu tidak kena. Ini double. Mama harus makan jengkol pas sikat gigi pakai masker. Pagi udah berangkat ke pasar, mama pakai masker double. Pulang dari pasar ngap-ngapan. Mati. Entah itu dia mati kena covid, kagak kan bisa nafas sendiri. Ya Allah, ayo udah jangan dibuat bisnis.
vaksin jangan dibuat bisnis, bener bang? PCR jangan dibuat bisnis. Ingat rakyat, semua digaji dari rakyat bang. Tuh yang pada pejabat digaji dari rakyat, dari duit kita, duit rakyat. Jangan takut-takut rakyat, jangan menindas rakyat, bener? Ini jelas amanat undang-undang begitu. Negeri kita, waduh, udah perubahan udah pokoknya. 2024 besok gue ganti aja dulu. Udah, cuma jadi aja lu manis, berarti lu semua udah ngomong dia nggak cari wakil lagi kayaknya sama. Gile, udah pantas gua. Gile, pantas gile gitu. Singkat nanti lu. Kalau kampanye agar sebanyak. Ayo pilih antil, antil-antilan. Mudah dia kuat, amin. Ya Allah luar biasa nih. Demen Nabi sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi kemuliaannya? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda. Janda tua kok. Bareng sama janda tua. Jalan Nabi di belakang bang. Janda depan jalannya. Diringin sama Nabi. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir Rasulullah kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin, itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki itu ditinggal. Apa juga kata, nenek pada aki-aki ya. Aki-aki nyemplung di kalenan juga gak tahu. Maulid, ayo perbaiki akhlak kita. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Masjid Baitur Rahman, ayo kita syiarkan. Yang belum doyan ke masjid, ayo kumpul ke masjid, amin. Udah ngaji, kumpul bareng sama guru. Ini akhlak kepada Allah perbaiki. 2021 udah jauh, 2022 datang. Harus ada perubahan di 2022 ini. Harus lebih baik dari 2021. Ibadah kita kepada Allah, ibadah yang mahdhah. Kita minta kepada Allah, ayo kita ibadah kapan lagi, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Kalau datang bang, yang namanya mati kita nggak tahu kan, yang namanya mati, umur kita nggak tahu. Orang tua tuh pernah ngomong, dong jangan berlaku jadi orang. Orang tuh manusia umurnya kagak banyak. Manusia tuh umurnya cuma 7, bukan angkong. Kok 7 kong? Iya kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kamis, iya. Yang dekat sama kita itu bukan siapa-siapa, bukan keluarga, tapi yang dekat sama kita kematian dong. Kok begitu kok? Iya lu coba nafas keluarin dah. Nggak bisa masuk lagi, habis sudah segitu doang. Kita nafas keluar, nggak masuk lagi, habis sudah. Kok dekat banget sama kematian. Makanya kita mumpung ada kesempatan kita rubah akhlak kepada Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, makan cuma bisa menggubur, ngomong udah melantur, ikut dikit lagi digotong masuk ke serempuk. Ada kesempatan, ayo perbaiki ibadah, biarin orang baru doyan ke masjid, jangan dikatain, ya dihalu-haluin, antepin. Alhamdulillah dia bisa udah sadar mau ke masjid, antepin, jangan dikata-kata apa-apa. Tumben bang ke masjid, terus dia kabur. Antepin, orang baru belajar Zohor, lambat-lambat dikit gak masalah. Orang baru belajar, 2:30 Zohor boleh. Orang baru belajar, asal 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung Maisa lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandani pelan-pelan, gak sekaligus. Rasulullah dakwah basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah merangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Nih luar biasa, ayo kita kumpul di pengajian. Bu, ngaji. Udah tua, Nek, ngapain lagi? Jangan pakai alasan banyak, ngaji Nek, malu. Mantu, ketua mau ngaji, kenapa? Gue lagi men. Nenek men aja buat ngaji, jangan pakai alasan.
Jujur aja kita orang laki kalah bang. Kalah sama mama pengajian betul banget dia. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ada pengajian gabungan, pengajian bulanan, PKH, belum lagi BKMT. Seragamnya banyak dia. Pengajiannya banyak wajar. 2 kali bayar, 3 kali bayar. Ya. Apa? Yang penting dibayar. Bener. Iya ngaji paling getol mama jam 1 tengah hari ngomong udah nyampe. Maju sekali speaker diemin, dijolokin, speaker dihidupin. Wah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama tuh harus kampung. Ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Rodia, Saroh, ngaji roh. Gitu. Begitu teman datang di selawatan, udah lagi dapat pahala gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Mama selawatan. Dinulana wal aqulana. Tuh Mama. Temen nanya sampai assalamualaikum, lu nyampe di salam. Itu sana lagi. Waladulana wal aqulana. Dinulana. Assalamualaikum. Wajib kok gak nambah baru saja sedikit. Lawatannya bersih-bersih yang gatal. Nah, lagu selawat itu kan kalau di Mesir itu lagu buat perjuangan itu. Wah, semangat. Adinulana wal aqulana wal adulana wal kullulana. Pokoknya itu semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Beda versi. Lama ngaji ya rajin. Mumpung kesempatan kita ngaji duduk sama ulama. Kemana lagi kita bakal pulang? Ya udah kita kembali kepada ulama. Al ulama warasatul anbiya, jelas ulama pewaris para nabi. Jelas. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama ahlinya kalau kita nggak paham. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Siapa para alim ulama kita. Makanya kita beruntung ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Ini sekarang banyak rongrongan dalam Islam itu banyak. Kita beruntung jadi ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah pengikut sunnah Nabi, wal jamaah pengikut sunnah para sahabat Nabi. Maka kita pakai tuh. Ini kadang-kadang aneh bang. Ngikutin sunnah para sahabat Nabi dikatain bid'ah. Ngikutin tabi'in ulama-ulama kita dikatain bid'ah. Ini kadang-kadang sok pinter begitu. Itu rombongan Wahabi. Wahabi singkatan, wawasan hanya bid'ah. Jadi bid'ah mulu, mulai dan bid'ah, kalian bid'ah, ya saya bid'ah, semua dengan bid'ah. Saya jawab sama dia, kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Lah dulu zaman para wali beduk itu sebagai alat pengukur masuknya waktu sholat. Zaman Rasulullah nggak ada beduk. Ini bukannya bid'ah, ini budaya. Beduk budaya. Kalau beduk dikatain bid'ah, saya kesian banget sama beduk. Beduk gak salah apa-apa. Zaman wali belum ada pengukur waktu, belum ada jam. Datang waktu maghrib, siasatin tuh waktu maghrib. Hanya pukul beduk, tak tak tak, dung. Tiga rakaat maghrib begitu. Makanya alat tanda waktu masuk sholat. Kalau panggilan sholat namanya adzan. Tanda waktu masuk ada namanya beduk. Itu budaya. Motor budaya, handphone budaya. Kalau ini handphone dianggap agama syariat, itu miskin nama budaya. Ini budaya. Ganti aja udah semua. Dia naik motor. Motor jual, beli onta. Balik ke zaman Nabi itu. Udah kemana naik onta aja bang? Ke mall naik onta kok lo. Belanja ke pasar naik onta. Pergi haji jangan naik pesawat naik onta. Nguyur di laut. Habis juga sikat hiu kita. Jadi balik susah lagi. HP jangan pakai udah ganti. Makanan susu ikat mau benang. Kalau alam budak kita di situ.
Jadi balik dulu lagi. Ini namanya peradaban, ini namanya pembaharuan luar biasa bang. Dulu zaman Nabi azan Jumat sekali, zaman Rasulullah azan Jumat sekali, zaman Sayyidina Utsman baru 2 kali. Kenapa? Karena azan yang pertama tuh bukan azan Jumat, azan peringatan. Kenapa peringatan? Karena zaman Sayyidina Utsman umat Islam belum maju, ekonominya belum maju, orang banyak pada dagang, pada kesibukan. Makanya azan pertama azan peringatan. Nggak pakai azan pertama juga nggak apa-apa, teriak aja di masjid, woi Jumat, bapak Jumat, woi Jumat, boleh.